Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renisela Puspitasari, NPM 191302101008. Di sini saya akan membawakan materi manajemen strategi dengan bab evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa daftar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi. Yang kedua, pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi. Yang ketiga, pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu dan kelompok. Jenis dasar pengendalian strategi. 1. Pengendalian premis. Setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Yang kedua, pengamatan strategi. Usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan. Yang ketiga, pengendalian berupa peringatan khusus. Tindakan manajemen untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Yang terakhir, pengendalian atas implementasi. Usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategis harus diubah dengan mempertimbangkan hasil yang berkaitan dengan tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Balance Scorecard. BSC adalah kartu skor berimbang, yaitu suatu metode untuk mengukur dan menilai kinerja suatu perusahaan. Konsep dasar dari BSC ini ada 4. 1. Perspektif keuangan. A. Pertumbuhan pendapatan, B. Penurunan biaya, dan C. Penggunaan aset. Yang kedua, perspektif pelanggan. Tujuan dari perspektif ini 1. Peningkatan pangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan. Yang ketiga, peningkatan pelanggan baru. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, peningkatan profitabilitas pelanggan. Ketiga, perspektif proses. 1. Proses inovasi. 2. Proses operasional. 3. Proses jasa pasca penjualan. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 3. Tujuan utamanya. 1. Kemampuan karyawan. 2. Motivasi, pemberdayaan, dan pelibatan karyawan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sistem informasi. Kegagalan dalam BSC. 1. Tidak ada komitmen pimpinan. 2. Terlalu sedikit staf yang terlibat. 3. Scorecard disimpan saja. 4. Proses penyusunan yang lama dan sekali jadi. Yang kelima, menganggap balance scorecard sebagai sebuah proyek. Keenam, kesalahan milih konsultan. Dan yang terakhir, menggunakan balance scorecard hanya untuk keperluan pemberian kompensasi. Tips membangun BSC. 1. Memiliki visi, strategi, dan misi yang jelas. 2. Adanya komitmen tegas dari pimpinan. Yang ketiga, semua staf atau lini dalam perusahaan tersebut terlibat. 4. Tindakan tidak menjadi balance scorecard sebuah proyek namun kebiasaan. Dan yang terakhir, komitmen dalam menjalankan scorecard sehingga ada evaluasi, perbaikan, dan perkembangan yang baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.